Sekarang pukul 3 pagi. Kamu tidur, kota tidur. Grup-grup trading di ponselmu sunyi. Tapi di sebuah ruang mesin yang tidak pernah kamu lihat, ada yang tetap bangun. Setiap hari di jam itu, mesin itu menyalin seluruh ingatannya, jutaan baris catatan harga ke tempat yang aman. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menonton. Dan setiap 60 detik, seorang pemeriksa kecil mengetuk pintunya dengan pertanyaan yang sama. Kamu masih hidup? Tapi dengar dulu yang ini. Di dalam mesin yang penuh alarm itu ada satu baris kode yang diam, selalu diam. Dan diamnya hampir menjadi cerita terburuk episode ini. Kami pernah kecolongan, bukan oleh badai, oleh kesunyian. Episode lalu kami bicara tentang angka yang jujur. Malam ini, lapisan di bawahnya. Angka yang jujur butuh mesin yang jujur 24 jam. Bukan saat kamu menonton, justru saat tidak ada siapa-siapa. Maka hari ini kami membuka pintu itu, 1 hari penuh, jam demi jam. Dari kabar harga pertama di pagi buta sampai alarm palsu di Jumat malam. Kamu akan bertemu barisan satpam yang gemar menolak dan penjaga menara yang menatap radar di jam ketika semua orang lelap. Setelah malam ini, kata otomatis tidak akan pernah terdengar sama lagi di telingamu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin saat tidak ada yang menonton? Mari kita mulai dari gelap. Gelap itu akan kita datangi lagi. Sebelum itu, kamu butuh peta. Mesin ini bukan satu kotak ajaib. Ia lebih mirip kapal dengan 8 ruang mesin yang berdinas bergiliran. Ada pintu data, tempat harga mentah masuk dan dirapikan. Ada ruang strategi, tempat pola dicari. Ada barisan penjaga, tempat setiap calon order diinterogasi. Ada ruang perawatan, tempat posisi yang hidup dijaga. Ada ruang peta, tempat level-level penting digambar. 2 ruang ujian. Dan di puncak, menara pengawas. Mengawasi semuanya, termasuk mengawasi para pengawas. Episode ini adalah satu shift jaga penuh di kapal itu, 24 jam. Kita mampir ke ruang-ruang itu mengikuti matahari. Pagi, kabar harga pertama tiba. Siang, sinyal lahir dan diinterogasi. Sore, posisi dirawat dan sebuah bayangan ikut berjalan. Malam, para penjaga mengambil alih. Dan sepanjang hari itu, satu aturan rumah berlaku di semua ruang. Kalau ragu, berhenti. Kalau aneh, buang lalu lapor. Jangan menebak lalu jalan terus. Aturan ini punya nama dan kamu akan mendengarnya berkali-kali malam ini. File closed. Tertutup saat gagal. Kedengarannya kaku? Memang. Tapi di ruang mesin yang bekerja saat pemiliknya tidur, kaku bukan kelemahan. Kaku adalah alasan pemiliknya boleh tidur. Baik, matahari naik. Pasar dunia membuka matanya satu persatu. Dan di pintu data, kabar pertama baru saja mengetuk. Pagi, pintu data terbuka. Dan yang masuk pertama bukan grafik, bukan sinyal, bukan ramalan. Sesuatu yang jauh lebih kecil. Kabar harga terkecil dari pasar, harga beli dan harga jual, detik ini. Namanya tik. Sekecil itu dan sebanyak ini. Di jam ramai, mesin kami menerima belasan ribu tik setiap 10 menit. Bayangkan hujan deras di atap seng. Setiap tetes, satu kabar. Tetes-tetes itu dirakit menjadi bar. Sebagian orang menyebutnya candle. Rangkuman gerak harga dalam satu jendela waktu. Pembukaan, puncak, lembah, penutupan. 5 menit, 1 jam, 1 hari. Dari rakitan inilah semua keputusan lahir. Tapi di pintu ini juga, kepercayaan pertama kali diuji. Karena data mentah itu kotor. Kabar bisa datang cacat. Harga beli dan harga jual bisa tiba-tiba sama persis, selisih 0 yang hampir selalu berarti ada yang aneh. Kabar bisa mengaku segar, padahal basi. Maka di pintu ini berdiri penjaga dengan satu aturan. Paket penyok ditolak, dicatat, dikembalikan.
tidak pernah dibungkus ulang diam-diam. Proses merapikan data mentah ke satu bentuk baku ini punya nama, normalisasi. Dan prinsip dibaliknya dipahat di kode kami. Data cacat dibuang dan dilaporkan, bukan diperbaiki sambil berbisik. Bahkan umur kabar pun diukur. Kabar yang telat 1 bar saja ditolak dengan alasan tercetak jelas, basi. Kejam? Mungkin. Tapi keputusan tentang uang tidak boleh berdiri di atas data yang meragukan. Pagi itu ribuan paket lewat, yang janggal dibuang. Semuanya tampak beres, sampai kami sadar ada satu jenis cacat yang tidak terlihat kotor sama sekali. Inilah cerita itu. Malam ketika minyak menghilang dari radar kami. Awal Juli, sistem ini pindah rumah ke penyedia data baru. Pindahan besar selalu ribut, jalur baru, jadwal baru, pemeriksaan ulang di mana-mana. Dan satu persatu, semua lampu menyala hijau. Tapi ada satu hal kecil yang ikut pindah tanpa suara. Nama. Setiap penyedia data menamai pasar dengan caranya sendiri. Nama versi mereka disebut simbol native. Itu sah, semua penyedia melakukannya. Sedangkan di dalam, sistem kami memakai nama baku miliknya sendiri, simbol kanonik. 1 barang, 2 kartu nama. Dan minyak dunia di rumah baru itu datang membawa kartu nama yang berbeda dari yang dihafal sistem kami. Di gerbang ruang strategi ada 1 baris kode yang patuh. Kalau nama ini tidak ada di daftar pantau, lewati. Tanpa suara, tanpa error, memang begitu perintahnya, dan perintah itu benar. Maka setiap bar minyak yang datang dilewati. No evaluasi, no sinyal, no notifikasi. Tidak ada yang rusak, aliran data sehat, semua ruang lain bahagia. Tidak ada alarm. Karena setiap alarm hanya menjaga hal yang pernah kami bayangkan bisa salah. Dan yang paling menyakitkan, peta penerjemah 2 kartu nama itu sudah ada di database kami sejak hari pindahan. Hanya saja, jalur masuk tidak pernah diajari membukanya. 2 fakta benar yang tidak pernah berjabat tangan. Sekarang tebak, berapa lama kesunyian itu bertahan? Lebih dari 10 hari. Dan yang akhirnya menangkapnya bukan alarm, manusia. Satu pertanyaan sederhana, kenapa minyak tidak pernah berbunyi lagi? Dari situ catatan diurut mundur, notifikasi, sinyal, evaluasi, gerbang, nama, ketemu. Obatnya kecil, 1 pintu penerjemah di jalur masuk, nama asing diterjemahkan 1 kali di depan pintu, dan akta kelahiran tidak boleh diedit. Saat naskah ini ditulis, obat itu selesai dan lulus uji, menunggu pasar buka untuk bukti hidupnya. Yang hilang 10 hari itu bukan uang, yang hilang kesempatan melihat. Tapi pelajarannya kami pahat dalam-dalam. Alarm mendeteksi anomali, manusia mendeteksi absensi. Kesalahan yang berteriak itu murah, kesalahan yang diam itu yang mahal. Dan sementara kami sibuk dengan kesunyian itu, siang datang. Di ruang strategi, sebuah sinyal baru saja lahir. Siang, jam paling sibuk. Pola bertemu harga, syarat-syarat terpenuhi, dan sebuah sinyal lahir, calon order. Tapi di mesin ini, lahir bukan berarti berangkat. Antara sinyal dan pasar berdiri 1 barisan, 12 pemeriksaan. Satu persatu, berurutan. Namanya guard chain, rantai penjaga. Semua harus bilang ya sebelum order boleh keluar. Pasar sedang buka? Strategi ini masih diizinkan? Ada berita besar sebentar lagi? Biaya saat ini masuk akal, spread, selisih harga beli dan jual yang selalu kamu bayar sedang wajar atau melebar. Posisi lain sudah terlalu banyak? Satu persatu, lampu hijau. Dan disinilah wataknya kelihatan. Begitu satu satpam bilang tidak, antrean berhenti. Saat itu juga, tidak ada voting, tidak ada nego. Istilah tekniknya short circuit, hubung singkat. Satu penolakan mematikan seluruh antrean. Penonton lama pernah bertemu barisan ini di episode tentang rem.
Hari ini kami tunjukkan sisi yang waktu itu belum kamu lihat, jejaknya. Setiap penolakan dicatat, lengkap dengan alasannya. Ditolak, berita. Ditolak, biaya. Ditolak, posisi penuh. Surat tilangnya tersimpan rapi dan bisa diaudit kapan saja. Kenapa itu penting? Karena satpam yang tidak meninggalkan jejak tidak bisa dibedakan dari satpam yang tertidur. Satu lagi yang perlu diucapkan jujur, barisan ini mencegah trade yang jelas salah. Ia tidak menjamin trade yang benar. Satu kata tidak mengalahkan 11 kata ya. Tapi andaikan 12 satpam itu semua kecolongan, masih ada satu sabuk yang tidak ikut antrean. Dan sabuk itu bahkan tidak tinggal di rumah kami. Perkenalkan sabuk itu. Stop loss. Batas rugi maksimal sebuah posisi. Harga menyentuh batas ini, posisi ditutup. Titik. Di mesin kami, stop loss bukan aksesori, ia syarat lahir. Order tanpa batas rugi ditolak oleh kontrak mesin itu sendiri, sekencang apapun sinyalnya. Tapi yang menarik bukan keberadaannya, melainkan tempat tinggalnya. Sabuk ini tidak dipasang di aplikasi kami, ia dipasang di server broker, pihak yang mengeksekusi order. Kenapa itu penting? Pikirkan mobil. Ada dua cara memakai sabuk pengaman. Kamu memegangnya erat dengan tangan atau ia terkunci di kursi. Kalau kamu pingsan, genggaman tangan terlepas. Kursi tidak. Stop loss di sisi broker adalah sabuk yang terkunci di kursi. Kalau aplikasi kami mati total, proses tumbang, jaringan putus, listrik padam, batas rugi itu tetap terpasang, hidup sendiri di tempat lain. Ukurannya pun dipagari. Risiko dasar kami 0,5% dari dana per posisi. Dan hasil setiap trade diukur dengan satuan bernama R, kelipatan dari risiko yang direncanakan itu. Rugi 1 R artinya kehilangan persis sebesar rencana. Plafonnya dikunci 1,5 R. Angka-angka itu bukan saran untukmu. Itu aturan rumah kami untuk sistem yang belum membuktikan dirinya. Yang belum terbukti tidak berhak meminta risiko besar. Apakah semua ini membuat rugi mustahil? Tidak. Rugi tetap terjadi dan nanti kamu akan melihat angkanya apa adanya. Sabuk pengaman tidak mencegah perjalanan buruk. Ia mencegah perjalanan buruk menjadi perjalanan terakhir. Sore menjelang dan beberapa posisi masih hidup di pasar. Sore, jam merawat. Posisi yang hidup tidak dibiarkan sendirian, tidak satu detik pun. Di ruang perawatan, 10 lapis logika keluar berjaga serentak di atas satu posisi. Batas rugi keras, pemindah ke titik impas, pengikut yang merayap di belakang harga, tangga target, pembatal pola, batas umur. Masing-masing lapis boleh berteriak, tutup sekarang, atau geser batasnya. Dan kalau dua lapis berebut menggeser batas rugi ke arah berbeda, mesin memakai satu aturan tetap, yang menang, yang paling melindungi. Bukan yang paling menjanjikan, yang paling melindungi. Tapi perhatikan lorong itu baik-baik, karena ada yang ikut berjalan. Bayangan. Kami menyebutnya shadow, mode bayangan, ide strategi baru yang berjalan di samping sistem. Melihat pasar yang sama, mencatat setiap keputusan yang akan diambilnya tanpa memegang uang sepeser pun. Saat ini ada 4 bayangan seperti itu, 4 varian yang menunggu harga di sekitar level-level penting berjalan paralel di akun latihan. Mereka mengamati, mereka mencatat, mereka tidak menyentuh apapun. Dan pemisahannya kami audit berlapis berkali-kali. Kebocoran antara bayangan dan jalur uang, 0. Kenapa serepot ini untuk sekedar ide? Karena di rumah ini, ide baru tidak diberi kunci brankas. Ide baru diberi buku catatan. Ia magang sebagai bayangan sampai catatannya cukup tebal untuk dihakimi. Ratusan trade, bukan selusin. Apakah para bayangan itu kelak terbukti lebih baik? Kami belum tahu. Sungguh, buku catatannya masih menebal tiap hari. Dan bicara soal catatan, ikut aku ke satu ruangan lagi. Ruangan tempat tidak ada kejadian yang boleh menghilang. Setiap pesawat membawa kotak hitam,
perekam tanpa emosi yang membuat satu penerbangan bisa diurut ulang detik demi detik. Mesin kami membawa kotak yang sama. Setiap kejadian, bar yang masuk, sinyal yang lahir, satpam yang menolak, order yang berangkat, posisi yang ditutup, ditulis terstruktur ke arsip dan diikat dengan satu nomor jejak, istilahnya trace. Benang merah yang menjahit semua potongan menjadi satu cerita utuh. Di kode kami ada larangan yang dipahat tebal. Tidak boleh ada kegagalan yang diam. Error yang ditelan tanpa catatan adalah dosa arsitektur. Dan setiap sinyal wajib membawa berkas alasan kelahirannya, pola apa yang memicu, konteks apa yang menyertai, angka apa yang dilihatnya. Tidak ada pokoknya sinyal. Hasil akhirnya begini, satu trade bisa diputar ulang seluruhnya. Dari bar pertama yang memicu, evaluasi, interogasi 12 satpam, keberangkatan, sampai detik penutupan. Seperti memutar rekaman kokpit, bukan untuk kenangan, untuk interogasi. Karena sistem ini dibangun di atas satu asumsi yang tidak romantis, suatu hari sesuatu akan salah, dan di hari itu, satu-satunya teman kami adalah catatan. Kamu sudah melihatnya bekerja di cerita minyak tadi. Kesunyian 10 hari terurai dalam hitungan jam justru karena setiap langkah tercatat, sehingga langkah yang absen langsung kelihatan bolongnya. Kotak hitam bekerja dua arah, merekam yang terjadi dan menelanjangi yang seharusnya terjadi. Sistem yang layak dipercaya bukan yang tidak pernah salah. Ia yang bisa diinterogasi kapan saja. Matahari tenggelam, lampu ruang mesin meredup, para penjaga malam mulai berdinas. Malam, pasar masih bergerak, manusia tidak. Di jam-jam sepi inilah, dua penjaga paling penting justru berdinas. Penjaga pertama, detak jantung, heartbeat. Setiap siklus kerja, mesin menulis satu detak kecil ke papan. Aku masih hidup. Dan dari luar, seorang pemeriksa independen membaca papan itu. Namanya health check. Pemeriksa kesehatan yang menilai satu hal saja. Seberapa segar detak terakhir. Detak lebih tua dari 10 menit, mesin dicap tidak sehat. Kenapa 10 menit? Karena itu 2 kali candle 5 menit. Cukup longgar untuk satu bar yang kebetulan terlewat. Cukup ketat untuk menangkap mesin yang membeku. Penjaga kedua, lebih curiga. Watchdog, penjaga menara. Ia tidak menunggu telepon berdering. Ia memegang jam dinding sendiri, terpisah dari arus data, lalu membandingkan dua daftar. Siapa yang seharusnya hadir dan siapa yang benar-benar hadir. Di hari pertamanya berdinas, penjaga menara ini langsung menangkap sesuatu. Dari 8 pasar yang seharusnya hidup, 7 hadir. 1 hilang. Sudah senyap sekitar 16 jam. Dan tidak ada yang sadar, karena penjaga lama hanya bereaksi pada kabar yang datang, bukan pada kabar yang tidak pernah datang. Kamu mulai melihat polanya. Setiap penjaga baru lahir dari kebutaan penjaga sebelumnya. Lalu ada satu malam yang lebih gelap dari itu semua. Pertengahan Juli, seluruh aliran harga berhenti, mati total. 2 menit, 47 detik. Kamu boleh bilang tidak sampai 3 menit apa masalahnya. Tapi kami tidak menutup insiden itu saat aliran pulih. Kami membedahnya berhari-hari, turun sampai perpustakaan kode pihak ketiga di lapisan paling bawah, dan menemukan cacat kecil yang bisa mengulanginya kapan saja. Cacat itu dimatikan di sumbernya, ditinjau silang, diuji di setiap jalur. Tiket ditutup bukan saat layanan pulih, tiket ditutup saat kelas baknya mati. Malam itu mesin selamat, tapi bulan itu masih menyimpan 2 cerita lagi. Dalam rentang 1 bulan, mesin ini mengumpulkan 3 cerita berbahaya. Kami ceritakan dengan bingkai yang jujur karena bingkainya bagian dari cerita. Cerita pertama, loop tak berujung. Infinite loop,
Kode yang berputar tanpa pernah selesai membuat proses menggantung selamanya. Di satu perhitungan profil harga, tersembunyi kondisi langka yang bisa membuat perhitungan itu beku, diam di tempat, selamanya. Yang menemukannya bukan alarm produksi, penyisiran audit internal di akhir pekan, baris demi baris, ditangkap dan ditambal sebelum sempat menyakiti siapapun. Cerita kedua, crash. Bulan Juni, pemeriksa geometri kami menolak sebuah bentuk pasar yang ternyata sah. Pemeriksanya terlalu galak, proses tumbang sungguhan di server, lalu bangkit sendiri. Restart otomatis, posisi aman, arsip utuh. Hanya satu catatan yatim yang tidak menyentuh uang. Pemeriksanya kami didik ulang. Cerita ketiga, baru saja kamu dengar. Aliran harga mati 2 menit 47 detik. Jadi mari jujur menghitungnya. 1 ditangkap di ruang audit sebelum menyentuh dunia nyata. 2 lainnya terjadi sungguhan di produksi. Sekarang pertanyaan yang sebenarnya, kenapa 3 cerita berbahaya tidak menjadi 3 bencana? Jawabannya prinsip yang sudah kamu hafal, fail closed. Crash, berhenti, bangkit bersih. Data janggal, buang. Perhitungan ragu, lebih baik diam daripada menebak. Dan sabuk pengaman itu tinggal di server broker, jadi aplikasi yang pingsan bukan berarti posisi tanpa rem. Prinsip ini bukan poster di dinding. Ia tersebar sebagai 100 lebih titik keputusan di kode produksi kami, yang masing-masing memilih berhenti daripada menebak. Dan beginilah rupanya bertahan, membosankan. Restart, buang, berhenti. Tidak ada drama dan memang itu tujuannya. Tapi tunggu sampai kamu dengar alarm yang berbunyi setiap Jumat malam. Jumat malam, pasar valuta dunia menutup pintunya sampai Senin. Semua tik berhenti, semua. Dan setiap Jumat malam, drama kecil yang sama terulang di mesin kami. Detak jantungnya ikut sunyi, karena detak ditulis mengikuti irama data. 10 menit tanpa detak dan pemeriksa kesehatan menyimpulkan dengan sangat patuh, mesin ini tidak sehat. Padahal mesinnya duduk manis, sehat walafiat, menunggu Senin. Alarm berbunyi untuk pasien yang sedang tidur. Lucu? Sedikit. Tapi alarm palsu bukan lelucon. Alarm palsu yang berulang itu racun pelan. Ia melatih manusia untuk berhenti mempercayai alarm. Dan manusia yang berhenti percaya pada alarm akan tidur saat alarm yang asli berbunyi. Maka kelas alarm ini kami tangani dengan 2 cara, dua-duanya sadar. Cap tidak sehat di Jumat malam itu kami biarkan, tapi ia tercatat resmi di buku dinas sebagai kelas yang dikenal dan diharapkan. Pasar tutup, detak sunyi, wajar, pulih sendiri saat pasar buka. Sedangkan alarm kabar pasar kami ajari membaca kalender. Weekend suppressor, penjaga jadwal yang tahu kapan pasar memang tutup, lengkap dengan pergeseran jam musim panas dan musim dingin, supaya kesunyian yang wajar tidak dilaporkan sebagai bencana. Tapi mengajari mesin mengabaikan sunyi, itu berbahaya. Bisa keterusan. Maka ada pengaman di atas pengaman. Kalau seluruh pasar tiba-tiba dianggap sedang libur, itu bukan damai, itu buta total. Dan buta total tetap membunyikan alarm. Kami bahkan menugaskan pasar kripto yang buka 24 jam menjadi burung kenari. Selama kenari bernyanyi, radar terbukti hidup. Mesin yang baik bukan yang tidak pernah salah menilai. Mesin yang baik tahu kapan dia buta. Lalu tibalah akhir pekan penuh. Pasar diam, dan disinilah banyak orang membayangkan robot diam-diam menjadi pintar. Mari luruskan mitos itu. Mesin kami tidak belajar sendiri di akhir pekan. Tidak ada kecerdasan yang diam-diam tumbuh saat pasar tutup. Tidak ada tombol yang memutar dirinya sendiri. Yang bertambah di akhir pekan hanya 2, data dan audit. Dua-duanya membosankan dengan cara yang kami sukai. Contoh nyata dari akhir pekan bulan ini,
kami memperbesar arena uji, namanya backfill, mengisi data sejarah ke belakang dengan label asal-usul tersendiri, supaya data lama tidak bisa menyamar jadi data hidup. Hasil satu malam kerja, lebih dari 600.000 bar sejarah dari 21 instrumen masuk arsip. Tabrakan dengan data hidup, 0. Bar yang sudah ada tidak boleh ditimpa oleh siapapun. Arena sebesar itu untuk apa? Untuk mesin ujian yang pernah kamu kenal di episode tentang backtest, ujian di atas data masa lalu, yang kunci jawabannya disegel. Cukup cameo-nya sampai di situ. Sementara mesinnya diuji, manusianya mengaudit, membaca catatan seminggu, menyisir kode, menginterogasi angka. Tapi ujian yang paling jujur bukan di atas kertas, namanya paper trading, akun latihan, pasar sungguhan, harga sungguhan, detik sungguhan, tanpa uang sungguhan, murni simulasi. Dan ini bagian terpentingnya. Mesin pengambil keputusan di akun latihan itu identik byte demi byte dengan mesin untuk uang nyata. 2 kokpit kembar, tombol yang sama, layar yang sama. Satu-satunya beda, jendela kecil bertuliskan simulasi. Karena kalau kokpit latihanmu berbeda dari kokpit aslimu, kamu sedang berlatih menerbangkan pesawat yang tidak pernah ada. Sampai kapan latihan ini? Sampai catatan cukup tebal untuk dihakimi. Ratusan trade per strategi dihitung setelah biaya. Bukan sampai bosan, sampai angkanya layak dipercaya. Dan bicara angka, saatnya membuka buku nilai kami sendiri. Inilah buku nilai itu, apa adanya, tanpa riasan. Sejak berjalan di akun latihan, sistem ini menyelesaikan 310 trade, rata-ratanya minus. Minus 0,5 R per trade, setengah dari risiko yang direncanakan hilang, rata-rata setiap kali. Dan secara statistik ini bukan sial sesaat, jaraknya dari titik 0 terlalu jauh untuk disebut kebetulan. 8 dari 8 pasar yang kami ukur merah semua. Angka-angka itu ditulis oleh mesinnya sendiri dan kami memilih menayangkannya. Kenapa? Karena kanal ini tidak berdiri untuk memamerkan kurva, ia berdiri untuk menukur. Dan pengukuran yang sama juga menunjukkan letak sakitnya. Hampir 2/3 dari kekalahan kami, setelah harga menyentuh batas rugi, harga berbalik ke arah target semula. Baca pelan-pelan kalimat itu. Artinya, pintu keluar kami bekerja. Yang bermasalah, pintu masuk dan penempatan batasnya. Maka obat yang kami pilih adalah obat struktural, level-level penting, para bayangan yang sedang magang tadi. Bukan melebarkan batas rugi supaya grafik minggu depan kelihatan lebih ramah. Mantra di dinding kami, ukur, jangan utak-atik. Di titik ini kamu berhak bertanya, kalau angkanya masih merah, untuk apa mesinnya menyala 24 jam? Karena satu-satunya jalan menuju angka yang layak dipercaya adalah proses yang tidak berubah saat angkanya jelek. Mesin ini tidak kenal malu, tidak kenal gengsi, tidak kenal harap. Jam 3 pagi dan jam 3 sore, ia orang yang sama. Disiplin di sini tidak ditegakkan oleh suasana hati. Ia ditegakkan oleh mesin yang tidak punya suasana hati. Kami tidak bisa menjanjikan sistem ini akan profit. Kami bisa menjanjikan kamu akan melihat pengukurannya, apapun hasilnya. Shift kita hampir selesai. Shift selesai, 24 jam. Kembali ke pertanyaan jam 3 pagi tadi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin saat tidak ada yang menonton? Sekarang kamu tahu jawabannya, dan jawabannya nyaris membosankan. Yang terjadi adalah hal yang persis sama seperti saat semua orang menonton. Salinan ingatan berjalan, satpam memeriksa, penjaga menara menatap radar, data janggal dibuang. Itu saja. Dan justru itu intinya. Disiplin yang hanya hidup saat ditonton bukan disiplin. Itu pertunjukan. Malam ini kamu juga melihat 2 pengakuan yang mahal. Satu baris yang diam membuat kami buta lebih dari 10 hari oleh kesalahan kami sendiri. Dan buku nilai kami
masih merah dan tetap kami tayangkan. Kami tidak menukar keduanya dengan cerita yang lebih enak didengar. Kanal ini mendokumentasikan pembangunan sistem trading algoritmik kami apa adanya, angka demi angka, termasuk saat angkanya belum memihak kami. Episode depan, pertanyaan yang paling sering datang, kapan berani memakai uang sungguhan? Jawabannya bukan tanggal. Jawabannya serangkaian gerbang. Gerbang demi gerbang akan kami tunjukkan, terbuka tanpa janji hasil. Kalau kamu lebih memilih diukur daripada dijanjikan, subscribe. Terakhir, dan ini penting, konten ini edukasi teknologi dan manajemen risiko, bukan ajakan investasi, bukan saran keuangan. Perdagangan berjangka berisiko tinggi, kamu bisa kehilangan seluruh modal. Selalu periksa legalitas entitas di situs cek legalitas OJK atau Bapepti. Sekarang, pukul 3 pagi di suatu tempat. Kamu boleh tidur, mesin itu tidak.